Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film perang berjudul Special Force yang dirilis pada tahun 2011. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan pasukan khusus yang mendapatkan misi untuk menyelamatkan jurnalis yang terjebak di zona konflik. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di Kabul, Afghanistan, di mana seorang jurnalis bernama Elsa sedang mewawancarai Maina. Dia di sana karena ingin mengetahui lebih banyak info tentang peperangan yang terjadi di Taliban dan pemimpinnya Ahmad Zaif yang terkenal kejam. Maina menceritakan masa lalunya yang menyedihkan. Dia juga bilang bahwa dia sudah dijual ke keluarga Zaif sejak ia kecil. Mina memperingati Elsa untuk segera kembali ke negaranya karena di luar sana sangat berbahaya. Zaif bisa saja menangkap dan membunuhnya tanpa alasan. Mina bilang ini akan jadi pertemuan terakhir mereka karena Zaif sudah mengetahui tentang Mina yang sudah membocorkan rahasianya. Mina langsung pergi setelah mengatakannya. Emin menelepon Elsa dan mengatakan dia dalam bahaya karena pasukan Taliban sudah mengetahui tentang wawancara itu. Amin pun datang untuk menjemput Elsa dan ingin membawa Elsa ke tempat yang aman. Tetapi Elsa menolaknya dan ia ingin menyelamatkan Maina dulu. Mereka hampir tiba di rumah Maina. Namun pasukan Taliban tiba-tiba sudah ada di sana untuk melakukan patroli. Melihat apa yang sudah terjadi, Elsa pun memutuskan untuk meminta bantuan Sulaimani. Alih-alih mendapatkan bantuan, Elsa malah terjebak. Elsa mencoba melarikan diri tapi usahanya gagal dan ia tertangkap bersama Amin dan dibawa ke markas mereka. Berita penangkapan Elsa pun sudah sampai ke direktur tempat Elsa bekerja di Paris. Setelah itu, para petinggi pemerintah pun mengetahui beritanya dan segera mengadakan rapat. Dinilai dari situasi yang terjadi, Elsa telah diculik Zaif dan disembunyikan di desanya. Lalu mereka memutuskan untuk mengirim pasukan khusus untuk menyelamatkan Elsa. Sebuah pesawat lalu pergi menuju Afghanistan yang membawa komandan Kovacs dan temannya yang bernama Lukas. Mereka disambut dan langsung dibawa ke kamp Gandama. Di kamp ini, Kovacs dan Lukas bertemu kawan baru yaitu Tik-Tak, Victor, Marius, dan yang terakhir ada Elias sebagai penembak jitu mereka. Kovacs kemudian menjelaskan rencananya kepada mereka. Sementara itu di Pakistan, Elsa bertemu Zaif. Zaif sudah mengetahui isi wawancaranya bersama Maina yang menceritakan tentang keburukannya. Tentu saja Zaif tak terima dan akhirnya ia memutarkan balikan dan merekam Elsa. Kemudian menyuruh Elsa membaca tulisannya, namun Elsa menolak dan hampir saja terbunuh. Tetapi tiba-tiba Zaif berubah pikiran dan ia membawa Sulaimani untuk membunuh tepat di depan Elsa. 30 menit kemudian, video eksekusi itu dikirim ke pemerintah Prancis. Mereka jadi ragu Elsa ini masih hidup atau tidak. Laksamana Gesinek melaporkan situasinya ke Kovacs yang sudah di pesawat dan mereka setuju untuk melanjutkan misinya. Di sisi lain, di Afghanistan, agen rahasia mengintai pemimpin spiritual bernama Zukimala. Zukimala kemudian memasuki rumah tempat sekelompok orang-orang menunggunya. Kelompok ini disebut sebagai Surat. Dalam pertemuan ini, mereka berdebat mengenai Zaif yang masih belum membunuh Elsa, dan Zaif meyakinkan bahwa ia akan segera melakukannya. Sementara itu, di sisi lain, pasukan khusus sudah berada di tempat yang diyakini tempat disandaranya Elsa. Ketika mereka sedang memantau situasi mereka melihat sekelompok orang sedang dieksekusi mati. Salah satu di antara mereka adalah Maina.
Setelah dirasa aman, mereka pun berlima bergerak maju, sementara Elias mengawasi mereka dari jauh. Tidak pakai lama, mereka pun langsung bisa melumpuhkan semuanya, tentu saja dengan kerjasama tim yang bagus dan peralatan yang mereka gunakan. Dan akhirnya, Elsa, Amin pun berhasil diamankan. Gak lama kemudian, Zev tiba di markas, dan dia sangat terkejut saat mengetahui Sandra sudah berhasil kabur. Tentu saja, Zev tak terima dan mengarahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Sementara itu, pasukan khusus mempunyai masalah lain di mana alat komunikasi mereka rusak yang menyebabkan mereka tidak bisa menghubungi helikopter yang akan menjemput mereka. Kovac pun memerintahkan Marius untuk pergi menuju bukit dan menyalakan sinyal darurat. Dari kejauhan, terlihat Elias sedang dikejar pasukan Taliban dan dia berhasil melarikan diri dan bergabung lagi bersama Kovac dan lainnya. Ketika musuh sudah tak jauh dari pandangan mereka, mereka mulai menyerang balik. Sementara itu, Marius berhasil menyalakan radionya, tetapi tidak ada jawaban. Dua helikopter terpaksa mundur karena ditembaki oleh anak buah Zev dan operasi penyelamatan ini pun dianggap gagal. Fini la récupération. Gamme du terrain, ils sont à moins de 10 minutes. Pemerintah yang mendengar hal ini merasa kebingungan apa yang telah terjadi pada pasukan dan Elsa. Posé en catastrophe avec un blessé grave. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka berjalan melewati pegunungan dan beristirahat. Karena komunikasi yang terputus, Kovac pun memutuskan untuk berjalan di sepanjang sungai Afghanistan yang mungkin akan membawa mereka kembali ke perkemahan. Sementara itu, di sisi lain, pusat komando mengirim jet untuk menyusuri pegunungan mencari mereka, namun hasilnya nihil. Di hari ketiga, mereka menyadari musuh semakin dekat. Marius menyarankan untuk menyerang balik mereka. Lalu pasukan khusus mulai melakukan aksinya dan mereka mampu melumpuhkan setengah dari pasukan Taliban. Zev yang sedang menunggu di bawah merasa marah melihat anak buahnya yang melarikan diri dan dia menyuruh mereka untuk kembali menyerang. Singkat cerita, hari keempat pun tiba. Mereka mengembara menyusuri pegunungan, melewati medan yang terjal, serta serangan mendadak yang membuat mereka kelelahan. Sementara itu, beberapa tentara Prancis dikerahkan untuk mencari lagi, namun hasilnya tetap nihil. La défense indéfendable. Pasukan khusus itu tiba di desa kecil dan mereka disambut dengan hangat oleh para penduduk di sana. Kovac pun kebingungan karena tidak melihat adanya anak-anak di sana. Elsa menjelaskan musim panas ini Taliban membawa semua anak-anak yang berusia 17 ke atas dan mereka awalnya dibawa untuk disekolahkan, tetapi nantinya mereka akan dicuci otaknya dan diarahkan ke jalan yang salah. Ketika mereka sedang asik beristirahat, secara tiba-tiba Marius tertembak dan mati. Terjadilah kekacauan yang membuat mereka semua panik. Elias kemudian mencari sumber tembakan, tetapi selang tak lama dia berhasil menemukannya dan segera menembaknya balik. Singkat cerita, dari kelima, mereka melanjutkan perjalanannya. Sebelum mereka terlalu jauh berjalan, Amin memutuskan untuk kembali ke desa dan Kovac memutuskan untuk menyusul Amin bersama Lukas dan Elias untuk melindungi penduduk desa. Pasukan Taliban tiba di desa dan kepala desa menyambutnya dengan hangat. Namun Zev menembak kepalanya dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeledah dan mengeksekusi semua penduduk desa.
Di saat itu juga, pasukan khusus menyelinap masuk dan berhasil menyelamatkan beberapa penduduk. Sementara itu, di sisi lain, Amin telah ditembak mati oleh Zev dan Victor pun ikut tertembak dan dibopong dan mereka berhasil melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Setelah mengobati luka Victor dengan seadanya, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Elias terpisah dari mereka. Dia berlari untuk mengalihkan fokus pasukan Taliban, tetapi sayangnya Elias tertembak dan ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Singkat cerita, hari memasuki hari ke-6. Bala bantuan pun masih belum datang juga. Mereka sekarang berada di Gunung Es. Pada hari ke-7, mereka bangun dan menemukan Victor sudah mati. Dan yang tersisa sekarang hanya ada Komandan Kovac, Lukas, Tik-Tak, dan Elsa. Pada hari ke-8, mereka berjalan melalui gunung bersalju dan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Waktu terus berlalu dan masuki hari ke-9. Mereka berhasil melewati pegunungan bersalju dan kembali ke pegunungan bebatuan, di mana tenaga mereka sudah terkuras habis. Namun lagi-lagi Taliban menyerang mereka tiba-tiba, dan dalam pertempuran ini Lukas tertembak dan mati. Elsa yang sedang bersembunyi dikejar oleh Zev dan Zev berhasil menangkapnya. Lalu Elsa dijadikan sandera, namun Kovac berhasil menembak mati Zev. Hari ke-10 pun tiba dan sisa mereka hanya bertiga. Ketiganya melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Afghanistan yang memerlukan sekitar 2 harian lagi. Namun sayangnya, Kovac terluka karena longsor bebatuan. Kini, Elsa saja yang bisa melanjutkan perjalanannya, iya benar. Pada hari ke-11, Elsa pingsan, tapi alhamdulillahnya ada mobil militer yang lewat dan menemukan Elsa. Di hari ke-12, akhirnya Elsa baik-baik saja dan kabar ini sampai pada Laksamana bahwa Elsa telah ditemukan dalam keadaan hidup. Semua orang senang mendengar berita itu dan pemerintah Prancis mengirimkan materinya untuk memeriksa kondisi Elsa. Elsa pun menolak dibawa ke rumah sakit dan lebih memilih untuk pergi bersama Laksamana mencari Kovac dan Tik-Tak di pegunungan batu. Dan akhirnya Kovac dan Tik-Tak ditemukan, mereka berhasil bertahan hidup setelah melewati 12 hari yang sangat melelahkan. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Special Force. Semoga kalian tidak terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.